Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 28 Mei 2022. Malam ini spesial di hari Sabtu kita memberikan F-Talk edisi 28 Mei 2022. Kita akan membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Oke, kita langsung mulai saja. Kemarin di hari Jumat IHSG mengalami penguatan yang cukup signifikan, jadi kenaikan pullback berlanjut di hari Jumat, dan ini juga luar biasa karena IHSG berhasil loncat di atas EMA 60 hari ke level 7026 dan level tertingginya adalah di level 7032. Ada mungkin yang sudah membaca stock call edisi minggu kemarin ataupun 2 minggu yang lalu terkait potensi ya. Jadi ini edisi 15 Mei, ini 12 Mei ya, 12 Mei ya, 15 Mei hari Minggu atau edisi stock call 2 minggu sebelum minggu ini ya. Ketika itu IHSG berada di level 6597. Kemudian prediksinya adalah rebound ya, karena target turunnya sudah tercapai. Dan targetnya adalah di 6.830 sampai dengan 7.030-an, 36 di sini ya. Nah, kebetulan di F-Talk berikutnya di minggu yang lalu kita juga memberikan update, yaitu di edisi terakhir F-Talk IHSG lanjutkan pullback ke target berikutnya. Target berikutnya tentu saja masih sama, yaitu di 7.036. Yang kita pasang ya area ya 7.030 sampai dengan 7.040, dan hari Jumat alhamdulillah prediksi ini tercapai dengan baik ya. Untuk bagaimana perkiraan selanjutnya setelah IHSG melanjutkan penguatan atau pullback di minggu kemarin dan sudah mencapai target, hari Minggu sore kita akan berikan lagi stock call atau update IHSG. Jadi kita akan membahasnya bagaimana prediksi kami terkait IHSG di minggu terakhir bulan Mei dan memasuki awal bulan Juni. Nanti kita akan bahas di website kami. Jadi silahkan nanti jam 5 sore atau jam 6 sore Bapak Ibu bisa cek di website kami dan cari tahu bagaimana pandangan kami atau bagaimana prediksi kami terkait perkembangan IHSG selanjutnya gitu ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham-saham yang sudah masuk di F-Talk edisi terakhir, yaitu 26 Mei 2022. Kita ambil dari yang paling bawah dulu. Oke, di sini Hais ya, Hais ini ada 2 orang, Pak Handika dan Pak Hotma. Pak, buat yang tidak ikut TP Hais di 27 bulan, strateginya seperti apa? Cut profit aja atau hold? Soalnya kemarin tidak ikutan jual PTR, dikira bisa naik di atas 300 gitu ya. Jadi kemarin itu kita jualan di saham Hais ini ya di harga 280. Ini di atas target kami ya, bahwa target kami itu di bawah itu 274. Mungkin Bapak Ibu yang follow Twitter kami pun juga tahu kalau targetnya adalah 274 ya. Jadi kita jual di 278 dan itu kita beli dari harga 238. Artinya profitnya itu kita cek ya, profitnya berapa. Jadi ini juga update bagaimana trading kami di bulan Mei ini di sini ya. Nah, ini adalah jadi transaksi kita sudah bertambah, yang sudah terrealisasi ya 17 kali. Kemarin 16 kali ya di F-Talk terakhir. Ini menjadi 17 kali dengan penambahan realisasi profit di saham Hais yang kita beli di tanggal 25 Mei di harga 238 dan kita jual kemarin di 278 dengan profit 16% dalam waktu 3 hari. Jadi pertumbuhan total portofolio kita menjadi 2,8% ya. Jadi sedikit lagi ini akan 3%, dan sementara ini IHSG masih
masih minus 2,8%. Jadi ini kinerja yang menurut kami ya harus kita syukuri, dengan ya harus bersyukur lah intinya begitu. Nah, pertanyaannya adalah dari Pak Hotma tadi, bagaimana apabila belum dijual saham HAIS? HAIS sendiri di perdagangan terakhir sempat mengalami kenaikan cukup signifikan di atas target kami ya, sempat mengalami kenaikan. Saya pun dapat laporan dari tim advisor kalau HAIS ternyata bisa lebih tinggi lagi dari perkiraan kami di 274, ternyata bisa menyentuh level 300 dan itu ya cukup signifikan ya kenaikannya. Dan kenapa kita memutuskan untuk menjual HAIS di 278 itu? Sebenarnya kita ingin jualnya 274, tetapi kalau tidak salah dari laporan advisor harganya sempat lompat dari harga 260-an langsung ke 278, katanya begitu, saya juga nggak perhatikan. Nah ini ya, jadi harganya tuh cukup signifikan kenaikannya ini ya. Jadi kenaikannya dalam satu hari naikannya cukup signifikan dari 250-an naik ke 300 ini ya. Nah ini kenaikan yang luar biasa menurut kami untuk saham HAIS. Kita jual di 278 karena memang itu adalah target di trading plan kami, di atas bahkan. Kita sebenarnya pengen jualnya di 274, tetapi ya kita bersyukur diberikan harga yang lebih tinggi. Jadi ya dengan sangat mudah ya kita akan jual gitu ya. Jangan kita tidak ingin profit yang lebih besar, bukan berarti kita tidak ingin profit yang lebih besar, tapi kita berusaha untuk disiplin dengan trading plan yang kita buat. Mungkin apabila memang ada member yang ingin hold, tetap bisa. Ingin profit di atas target yang kita pasang, bisa. Tetapi harus menerima konsekuensi bahwa ternyata tidak kuat. Itu adalah hal yang harus Anda sadari ketika Anda di market. Market itu ya sangat dinamis. Ketika kita membuat sebuah proyeksi target dan sebagainya, itu pasti ada perhitungannya. Namun bisa saja lebih, bisa saja kurang, dan kita harus menerima itu dengan lapang dada, dan kita harus melakukan eksekusi itu ya sesuai dengan kondisinya gitu ya. Kebetulan kemarin kita jual karena targetnya adalah di situ di 270-an, ya kita jual. Terkait dia masih bisa naik lagi atau tidak, ya sudah, kita anggap itu rezeki orang lain, seperti itu. Karena ini trading dan plan kita pun hanya swing trade, bukan trend following. Kalau trend following mungkin akan berbeda, kita bisa hold sampai kapan, sampai dengan trennya berubah seperti itu. Sedangkan kita hanya menargetkan untuk swing saja. Profit 16% menurut kami ya harus disyukuri dan kita realisasikan sebijak mungkin, ya paling tidak kita ambil setengah dari posisinya, harusnya seperti itu. Namun mungkin Pak Tuma ini tidak menjual sama sekali. Di penutupan terakhir, kalau beliau mengikuti pembelian kami di 238 harusnya masih floating profit, jadi opsinya adalah cut profit atau masih bisa hold ya. Jadi kita lihat bagaimanakah pola dari saham ini. Memang saham ini memang ketika dia mengalami kenaikan di hari ketiga, kecenderungannya adalah koreksi ya. Nah ini seperti yang terjadi 1, 2, 3 koreksi, kemudian hari keempat naik lagi. Nah ini juga, dan ini kita sudah dipelajari oleh sistem secara statistik, bahwa di hari tanggal 27 Mei itu adalah level take profit yang harusnya tercapai ya, sesuai dengan statistik ya. Harusnya advisor kami di private trading room sudah mempersiapkan level take profit sesuai dengan target trading plan dan juga sesuai dengan pertimbangan yang ada di sistem gitu ya, bahwa di hari ketiga itu idealnya adalah mengalami kenaikan dan itu adalah kesempatan terbaik untuk swing trade secara probabilitas besar di hari ketiga gitu. Kemudian di hari keempat bisa saja dia terjadi koreksi. Nah opsinya adalah apakah kita harus cut profit. Di harga saat ini pun sebenarnya sudah ditarget, masih ditarget ya. Jadi target kami itu di saham HAIS ini, target pertama itu 250 ya. Ini 250 dan 274. Artinya ini pun kalau Anda mau take profit sebagian pun sangat bijaksana. Untuk mengantisipasi ternyata dia ada koreksi kembali ke harga beli Anda dan Anda bisa buyback lagi. Seperti itu. Kalau kami seperti itu ya, kira-kira kalau harga sahamnya sudah mencapai target, kemungkinan besar kita akan jual walaupun itu hanya sebagian. Misalkan kita membeli HAIS ini 10%, ya kita akan jual 5% dari totalnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk kondisi saat ini HAIS menurut kami masih ada potensi untuk mengalami kenaikan ke 270-an lagi, namun dilihat dari statistiknya dia bisa turun dulu meretest
230-an, yang artinya dia kembali di harga beli kami. Nah, jadi sangat berisiko kalau kita memang menginginkan profit yang lebih besar, ya. Jadi itulah konsekuensi yang harus terima. Nggak apa-apa, nggak salah. Tapi Anda siap atau tidak menerima itu. Banyak yang sering seperti ini juga. Kita jual, beliau tidak ikut jual. Ya itu nggak apa-apa, asalkan siap menerima konsekuensinya. Gitu. Dewasa di dalam trading seperti itu. Kalau kita memang yang kita kejar adalah konsistensi. Ya, profit itu menurut kami yang penting adalah konsisten. Percuma profit besar habis itu loss terus menerus, atau sering lossnya daripada profitnya. Nah itu akan juga lama-lama akan membakar profit yang besar itu tadi. Sedangkan kalau kita katakan tidak sedikit ya, perlahan tahap demi tahap kita mengumpulkan profit itu secara konsisten, ya lama kelamaan akan besar juga. Anda cek di kinerja kami pun di private trading room hampir 100% kinerjanya di sejak tahun 2018 gitu ya. Ini bukan kinerja yang mudah, bukan diperoleh dengan cara profit terus, ada lossnya juga, tapi kita jalankan dengan penuh dengan disiplin, dengan konsistensi, ya hasilnya IHSG 16%, kita 93%. Sangat jauh, sangat harus disyukuri. Saya sendiri juga mensyukuri. Ya, harusnya ya yang ikut harusnya seperti ini. Ya kurang lebih ya bisa, harusnya 80% kalau Anda mengikuti sepenuhnya, kita beli sampai dengan jual di saham apapun, ya tidak hanya profitnya saja, lossnya pun ikut, tumbuhnya harusnya 93% dalam waktu ya cukup lama sih. 2018, 2019, 20, 21, 22, ini tahun keempat ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau untuk advice kami di Pak Hutma ini mungkin sudah dikasih advice di Telegram, di advisor kami pasti sudah kasih pesan terkait kalau beliau berkonsultasi tentunya ya. Tapi kalau saran kami sendiri pasti ini karena ini masih ditarget juga, mungkin bisa di TP sebagian, sisanya nanti kita bisa siapkan TP di harga yang mungkin TP2 atau lebih tinggi lagi. Mungkin juga proteksinya bisa dinaikkan. Kalaupun dinaikkan ini masih di bawah harga modal, harusnya masih di harga 230-an gitu ya. Karena kalau turun di situ pun skenario masih naik super agresif saham ini ya. Begitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya atau ide berikutnya dari Pak Aripo. Tolong bahas Arto. Saya banyak belajar di Ftalk tentang Fibonacci dan saya ambil Arto di Fibo 0,618 yaitu di 7.475 dan hari ini floating profit 17% dan masih hold. Apakah ini tanda reversal dari trennya atau hanya pullback? Dan untuk TP bagusnya di mana? Oke, terima kasih, sama-sama. Kita lihat coba Arto. Banyak juga yang konsultasi terkait saham ini, ada yang nyangkut di atas, ada yang memang swing seperti Pak Aripo ini. Ya, kalau menurut kami ini belum reversal. Pertama, kenapa masih di bawah 60, masih jauh, dan menurut kami ini akan pullback, dan pullbacknya jangan salah ini saham super agresif jadi ya pasti signifikan ya gitu. Jadi saham ini walaupun swing mungkin swingnya sangat signifikan gitu ya. Nah target pullbacknya ini akan ke berapa kita bisa ngambil dari sini, mungkin paling tidak itu bisa ke 10 ribuan, atau di sini sudah kita pasang adalah resist atau support sebelumnya yaitu di 9.200, itu adalah mungkin di area 0,2 yaitu di 9.300, 9.000, di atas 9.000 lah, harga sekarang 8.700, kemudian bisa dinaikkan ke 10.500 sampai dengan mungkin di EMA 60 yang bertepatan dengan neckline yaitu di 12.000 ini. Itu adalah target swing atau pullback saham Arto, kira-kira begitu. Kalau untuk reversal dari tren koreksi ini menurut kami masih belum. Sampai nanti EMA 60-nya akan diuji dan dia reversal atau tidak kita akan lihat. Gitu. Oke, begitu untuk Arto. Kemudian dari Bu Haryanti, terima kasih Bu Haryanti. Kemudian Pak Sugi, lagi rame SMDR, apakah masih bisa naik lagi? Target kira-kira berapa untuk jual? Selama sebuah saham itu masih uptrend dan belum ada tanda-tanda reversal, ya kemungkinan besar masih akan naik. Namun namanya saham uptrend itu di dalam uptrend pasti ada naik dan turunnya. Bukan berarti naik terus-terusan. Ya seperti saham SMDR ini
dalam proses naik dari harga di bawah 1.000 sampai dengan harga 3.000 ini juga ada naik dan turunnya. Jadi yang mana kita akan ambil, apakah naik yang dalam jangka pendek atau jangka panjang, seperti itu ya. Jadi di sini masih bisa naik lagi atau tidak, targetnya kira-kira di berapa. Kita akan melihat target jangka pendek dari wave terakhir. Kemungkinan SMDR ini sudah di wave ya akhir-akhir lah, karena dia terlihat dari klimaksnya, tapi kita belum bisa mengatakan ini bearish reversal karena belum terbentuk sebuah topping atau tanda-tanda reversal. Yang jelas target swing terdekatnya sudah tercapai di upper shadow yang sudah terbentuk ya, yaitu di kisaran harga 3.300. Ini adalah swing terdekatnya ya. Kemudian swing berikutnya kita bisa lihat di monthly. Nah, di sini ya juga agak-agak susah karena saham ini memang bisa dikatakan memang kenaikannya cukup signifikan dan belum membentuk wave besar turun. Nah, ini yang dikhawatirkan akan seperti ini. Hati-hati. Oke? Jadi kalau dia mengalami kenaikan yang signifikan seperti ini, dia akan bisa turun seperti ini. Ini ya perlu diwaspadai. Bukan berarti saham ini akan turun besok ya, tetapi Anda harus siap dengan konsekuensi kalau Anda beli di harga yang sudah sangat tinggi seperti sekarang ini. Supaya apa? Supaya tidak banyak orang yang nyangkut di saham-saham yang misalkan INKP, TKIM atau saham Arto tadi yang kita bahas. Tidak sadar kalau saham itu sudah tinggi, dia beli dan dia lalai, hasilnya nyangkut di atas. Ya tidak masalah, itu duit Anda, tapi advice kami untuk saham yang sudah mengalami kenaikan signifikan, Anda harus tahu ya. Saham yang sudah naik tinggi bisa naik lebih tinggi lagi. Namun ketika dia turun Anda juga harus tahu. Ya, gitu. Nah, sekarang ini mungkin dia masih bisa naik lagi ke level psikologis 4.000 masih memungkinkan. Sementara ini selama belum ada pembentukan sebuah pembalikan atau pola pembalikan seperti double top, triple top ataupun apapun itu yang mengindikasikan tekanan belinya itu sudah melemah dan mulai muncul ada distribusi. Gitu. Kita akan lihat nanti. Ya, sementara ini seperti itu untuk SMDR, Samudra Indonesia. Kita lanjut ke ide berikutnya dari Pak Agus Partaryawan. Sampai PNLF break resist 238. Apakah masih bisa potensi ke resist 270? Kita akan coba lihat. Oke, jadi masih sangat mungkin kan ke lanjut naik ya. Kita coba lihat 270 itu bisa tercapai atau tidak. Kemungkinan besar masih akan bisa ke arah situ. Bahkan mungkin ya kita lihat di sini dulu, kalau dia break 270-an ini dia bisa menguji resist berikutnya, yaitu di peak yang dibentuk di 2019 yaitu di 400-an. Namun ya kita lihat lagi-lagi, kita view kita jangka pendek, kita lihat di 270-an ini dulu. Jadi pertanyaannya sudah terjawab, apakah masih mungkin ke 270? Masih memungkinkan. Oke, berikutnya. Oh ya, lupa saya kasih tahu. Jadi besok tanggal 29 sampai dengan 31 besok ya. Jadi stok ini tanggal 28. Besok pagi, mungkin jam 9, saya nggak tahu tepatnya jam berapa, tim admin dan tim marketing yang ngurus. Tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Mei ada penawaran trade vesting atau bundling layanan PTE dan Peers untuk investasi syariah ya. Sekali lagi investasi syariah. Jadi rekomendasi, konsultasi semua untuk saham syariah itu kita akan berikan harga terbaik di trade vesting besok tanggal 29 sampai dengan 31 Mei. Jadi apabila Bapak Ibu berminat trade vesting ini atau promo bundling ini, silahkan kunjungi website besok pagi di yfspartner.com/tradevesting. Nanti akan ada penawarannya seperti apa, paket berapa bulan dan sebagainya. Ini juga bisa untuk extend untuk member yang masih aktif atau perpanjang membership. Silahkan Anda hubungi admin di WA atau Telegram dimanapun, nanti akan dikasih tahu ya. Bagi yang mungkin baru pertama kali tahu layanan kami, silahkan pelajari dulu, jangan sampai Anda salah pilih ya. Anda pelajari dulu di website kami, karena di sana Anda bisa mendapatkan informasi terkait apa saja yang didapatkan. Jadi harusnya memang tidak ada pertanyaan lagi karena di sini sudah cukup lengkap ya. Di sini ada rekomendasi, instruksi trading sampai dengan jual, konsultasi. Anda bisa konsultasi dengan advisor kami. Kemudian PTR ini untuk siapa juga sudah ada penjelasannya. Kemudian untuk peer juga seperti itu. Bahkan sampai dengan laporan kinerjanya pun Anda bisa lihat untuk
Ya, Anda sekedar tahu bagaimana kinerja kami. Anda bisa lihat di sini kinerja kami secara bulanan, kemudian di sini laporan secara lebih detailnya. Anda bisa lihat semua di bulan Maret, kemudian di bulan April terbaru. Anda bisa lihat semua ya. Jadi sebelum Anda join, Anda harus pelajari dulu, jangan sampai Anda salah pilih layanan. Anda seorang investor pilihnya PTR, jelas tidak akan fit dan tidak pernah akan untung. Anda seorang investor joinnya PTR, ya nggak mungkin Anda bisa ngikutin karena nggak punya waktu atau sebagainya, berbeda. Jadi layanan ini saya harapkan ya cocok untuk Bapak Ibu yang mungkin juga melakukan investasi dan juga melakukan trading dalam ya kita katakan part time trader ataupun full time trader juga bisa ya. Jadi silahkan Anda manfaatkan layanan atau promo layanan bundling besok ya, karena ini mungkin akan jarang terjadi di bulan-bulan selanjutnya gitu. Oke, berikutnya kita akan membahas ide selanjutnya. Tadi Penin Live TKIM untuk trading bagaimana dari Pak Andi. INKP TKIM Ciwi Kimia untuk trading ya. Wah, belum nih Pak, sepertinya belum sementara ini karena dia sangat dekat dengan supportnya dan belum ada indikasi dia rebound. Sementara ini kalau kami sarankan tunggu dia di atas 6.700 lah. Kalau tidak bisa sebaiknya tunggu di bawah saja, karena di sini dia cenderung konsolidasi dan ya masih banyak secara teknikal, masih banyak yang lebih baik lah. Ya, dia mungkin range pergerakannya sangat sempit untuk ditradingkan. Tapi sekali lagi silahkan kalau Anda mau trading di saham TKIM ini. Buat saya, buat PTR jelas ini tidak menarik. Kenapa begitu? Untuk saat ini ya. Nanti berbeda lagi, bisa berubah karena ya kondisi teknikalnya. Bukan berarti saya benci saham ini, bukan. Jadi jangan disalah artikan seperti itu. Kita trading karena memang memungkinkan, ada potensi. Kalau nggak ada potensi ya nggak akan mungkin kita trading kan. Nah, saham ini secara teknikal belum ada potensi naik, secara ruang geraknya masih sempit. Nah, buat apa? Ya, mending kan uang kita terbatas. Kecuali kita uangnya tidak terbatas, karyawan kita yang mengelola banyak, ya semua saham ditradingkan bisa. Tetapi karena kita cuma punya dua mata, ya fokus saja ke beberapa saham yang memang memiliki potensi. Kalau TKIM ini sementara ini buat kami ini masih belum. Kalaupun dia tembus di 6350 itu turunnya masih cukup dalam, bisa di bawah 5000 itu karena di sini ada gap-gap terbuka. Ya, tapi kita nggak akan melihat itu untuk trading. Kalau ada potensi naik untuk jangka pendek pun bisa, tapi sementaranya memang belum Pak Andi. Gitu kira-kira. Oke. Kemudian dari Ibu atau Bapak Indrawati, BBYP untuk trading bagaimana? Pertanyaan hampir sama, tapi sahamnya berbeda. Oke, untuk trading ya BBYB ini. Nah, kalau ini sementara ini memang dia berada di 0,618 dan memang masih dalam fase pullback. Untuk swing mungkin masih bisa. Kita ambil dari wave terkecilnya dulu. Wave terkecil itu ini ya. Wave terkecilnya ini ya. Untuk pullback sekarang ini, kemarin dia sudah pullback di 0,38 yaitu di 1470. Nah, di sini ada gap kebetulan di area di angka 0,5 sampai dengan 0,6. Jadi ini area yang mungkin akan menjadi target pullback sampai dengan sini. Nah, di EMA 60 lah mungkin. Tapi sementara ini kalau dia turun di bawah, misalkan di bawah 13.30 ke bawah, berarti itu skenario-nya lanjut turun ya. Jadi itu perlu menjadi catatan. Ini saham memang menurut kami masih bisa potensi naik, tapi mungkin bukan pilihan untuk saat ini buat kami. Tapi kalau Anda mau untuk swing masih bisa, selama dia tidak turun dan tutup di bawah 13.30. Kira-kira begitu. Tadi high sudah ya. Nelly. Oke, kita coba lihat Nelly. Kemungkinan Nelly ini juga cukup bagus karena dia saat ini dia breakout dari konsolidasi. Potensinya ke 400-an ya, 480. Itu ada pershadow di situ, terdekat dulu di 400, level psikologis 400. Oke, begitu. Sekali lagi besok pagi ada penawaran spesial
thread vesting untuk layanan peers dan private ring room PTR. Apabila Anda memang ingin, silahkan hubungi admin ataupun WA melalui Telegram ataupun WA. Ya, silahkan tanya. Dan sekali lagi pelajari dulu layanannya, cocok atau tidak dengan Anda, sesuai dengan kebutuhan atau tidak, ya, sebelum Anda bergabung. Itu saja. Terima kasih sudah menonton Jeff Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga dapat dimaklumi dan dapat menjadi informasi yang berguna. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.